Salam satu nada sahabat Eljon dan Musik Fator. Selamat datang di podcast Musik Fator, podcast yang membahas mengenai musik, bisnis value dan inspirator. Musik Fator. Di podcast Musik Fator ini kita percaya bahwa di dalam musik bukan hanya soal nada-nada, di setiap bisnis bukan hanya sekedar angka, dan di dalam inspirasi tidak hanya sekedar kata-kata saja, tetapi di balik itu semua ada kisah perjalanan hidup yang perlu untuk dikupas dan menarik untuk kita bahas lebih dalam. Bersama dengan saya Michael Pranajaya dan saya Ruby Herman. Kali ini kita mau bahas yang lagi viral juga ya, yang lagi viral yaitu Cece Bakmi. Cece Bakmi. Iya. Cece Bakmi sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu mulai usaha dari kecil sampai sekarang menjadi Cece Bakmi yang viral dan terampil. Kita mau cari tahu nih bagaimana perjuangannya, bagaimana bisa viralnya, dan bagaimana bisa maintain bisnisnya. Sudah hadir bersama dengan kita, inilah wanita yang tangguh, cantik, dan luar biasa, owner dari Bakmi Siantar Lina, yaitu inilah Lina Kartika. Halo. Cece Bakmi. Cece Bakmi. Thank you. Terima kasih sudah hadir di sini, Lina. Hari ini mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya sama sahabat Musik Fator dan juga teman-teman dari Eljon TV. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Ya. Makin glowing, makin bersinar. Oke, kita mau kupas tuntas nih, Mike. Ya, kita mau kupas tuntas, tapi sebelumnya kan orang taunya dari konten nih, karena terkenal ya termasuk selebgram juga. Taunya Lina Kartika sebagai selebgram dan juga founder dari Bakmi Siantar Lina. Tapi orang pengen tahu nih, mungkin siapa sih sebenarnya Lina Kartika ini sebelum sukses? Boleh ceritakan? Sebelum suksesnya aku dulu kan cuma ibu rumah tangga. Iya, terus udah gitu aku sempat kayak masuk bisnis properti. Bisnis properti. Iya, dulu di 2012 ya. Iya, terus akhirnya pas di 2016 yang ada tax amnesty, kita nggak bisa kayak hold properti untuk, kan biasa kan investor suka jual beli gitu kan. Terus udah gitu tax amnesty jadi pengaruh banget kayak ke bisnis aku gitu kan, ke kerjaan aku. Terus akhirnya baru di 2017 aku buka Bakmi Siantar Lina. Gimana tuh bisa dari properti bisa ini ke bakmi? Kalau bakmi sebenarnya kayak udah dari dulu gitu kan, emang dari kecil sebenarnya cita-cita. Udah cita-cita emang udah mau buka bisnis kuliner gitu kan. Tapi karena kayak ya biasa lah ya, kayak hidup di zona nyaman gitu, kayak tenang-tenang aja gitu kan, kayak nggak berani gitu-gitu kan. Tapi akhirnya the power of kepepet harus jalan nih. Apa yang membuat kepepet itu tuh? Menarik nih. Boleh cerita? Iya, jadi kayak di 2016 dulu kan penghasilan kita sempet kayak nol gitu kan. Oh, karena yang tadi ada tax amnesty. Iya, tax amnesty. Terus udah gitu dari pihak aku punya papanya anak-anak gitu kan, waktu itu sempat juga lagi down juga di 2016 gitu. Jadi kita benar-benar kayak nggak ada penghasilan waktu itu, ya kan. Terus mengandalkan kayak tabungan yang ada gitu untuk biaya hidup. Aku pikir kalau misalnya kayak begini terus, waduh kayak nggak bisa gitu kan, ya kan. Terus akhirnya aku berpikir aku harus maju gitu, aku harus bisnis gitu, mau nggak mau aku harus jalan, kalau nggak ya nggak mungkin bisa. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk aku buka bisnis kuliner. Awal tuh waktu di mana lokasi pertamanya? Lokasi pertamanya dulu di Pluit. Di Pluit. Di Pluit. Terus awalnya itu kan nggak langsung aku bikin semua sendiri. Jadi awalnya itu aku franchise, ya kan. Terus itu semua makanan itu kan dari supplier semua, ya kan. Kita belum bikin sendiri. Ya, terus udah gitu awal buka itu juga nggak langsung rame. Jadi sepi pas waktu dibuka itu kan, buka ya lumayan lah ya, sewa ruko segala macam biaya-biayanya. Tapi sepi gitu kan. Di situ agak otak lagi nih. Otak lagi. Iya. Sempat kayak agak down sih, Kemudian kayak apa aku nggak cocok, unsurnya nggak cocok aku di kuliner, lebih cocok kayak di properti gitu kan. Terus akhirnya
Di situ sempat down gitu kan, kayak kan kita belum ngerti apa-apa. Dulu kan aku nggak ngerti gimana cara ngelola bisnis, gimana ini anak buah segala macam. Itu kan kayak baru pertama kali gitu kan. Terus akhirnya di situ disupport sama keluarga aku juga gitu, harus kayak ayo maju gitu loh. Terus akhirnya ya udah, akhirnya aku walaupun sepi gitu tetap aku ke resto, aku belajar. Di situ kan belum ngerti kan masak kayak di kompor gede gitu. Ya udah aku turun langsung. Jadi aku nggak mau bergantung sama anak buah gitu kan, yang masak gitu kan. Karena kalau misalnya anak buah nggak bisa masak nanti restorannya tutup kan, pikirannya gitu kan. Jadi aku harus bisa nih. Aku ya udah aku belajar deh. Aku terus belajar gitu. Aku gimana caranya aku mimpin anak buah gitu kan, ngelola SDM-nya. Aku terus belajar di situ. Jadi akhirnya sambil aku masak juga, terus udah gitu aku branding di media sosial aku. Branding nih, kata-kata branding nih. Ya. Apa yang waktu kamu lakukan brandingnya? Dulu kan juga follower aku masih dikit kan. Dulu masih zamannya Instagram. Aku baru banget tuh mulai main Instagram gitu kan. Aku upload gitu kan. Aku masak. Kegiatan masak ya? Kegiatan masak ya gitu. Terus kayak emang dari dulu kan emang penampilan aku emang kalau masak itu kan ya pasti penampilannya gini-gini gitu kan. Menarik. Dan menarik. Pakai Mata heels menang, loh. pakai heels. Iya. Iya, jadi emang bener-bener masak gitu. Bener-bener aku masak. Aku emang bener-bener belajar di situ. Terus aku masukin foto aku ke media sosial di Instagram aku. Ya puji Tuhan, entah siapa yang menyebarkan gitu kan. Itu cuma dalam waktu 1 bulan. Satu bulan lebih lah ya. 1-2 bulan lah ya. Itu cuma dalam waktu itu pertama sepi gitu kan. Terus udah gitu kok tiba-tiba rame gitu kan. Banyak yang penasaran ya. Iya, kayak rombongan datang gitu. Terus udah gitu mereka lihat, Ci ini viral nih di grup WhatsApp katanya gitu. WhatsApp, dari grup WhatsApp. Jadi viralnya pertama kali emang dari grup WhatsApp dulu. Oh makin rame. Terus akhirnya ada food blogger yang datang. Nge-review, tambah lagi ya. Iya, jadi sampai ke TV. Dari situ dari viralnya di situ sih. Wow. Itu waktu itu belum masih menggunakan golok ya? belum golok. Belum. Baru masak. Baru masak, iya. Belum golok. Karena aku kan belum bikin sendiri. Oh. Iya. Terus akhirnya kamu memutuskan bikin sendiri? Akhirnya pas viral itu, kan viral. Nah mereka datang tuh cuman karena pengen lihat. Iya, jadi pada bilang Cece bakmi. Pada bilang ya pada kayak ini nggak biasa aja gini-gini apa gitu-gitu lah ya. Ininya doang cuman karena akunya gitu kan viralnya. Terus ya udahlah dari situ kan udah viral nih gitu kan. Aku mengevaluasi makanan-makanan itu gitu kan. Aku pasti harus mengupgrade nih gimana caranya gitu kan. Terus akhirnya juga aku disupport juga sama teman-teman aku. Udah lu jalan gitu, lu pakai brand lu gitu, lu bikin sendiri, lu pasti bisa gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya aku belajar, aku mau mandiri, aku juga pengen ini sendiri. Aku agak worry sih waktu itu waktu mengganti. Aku punya branding, aku punya brand gitu. Aku harus bikin semua sendiri. Tapi ya udah, aku nekat lagi. Aku langsung beli semua peralatannya dari Apollo. Dari aku sama sekali belum pernah bisa bikin babi panggang gitu kan. Awalnya carcu madu gitu kan. Ya udah aku belajar dari YouTube. Kemudian ya itu lagi the power of media sosial. Aku banyak kenal chef gitu. Mereka kayak berbagi ilmu gitu kan. Aku kan upload nih, aku bikin babi panggang sendiri tuh kan ya, tangannya luka-luka gitu. Iya, dulu awal-awal kayak baru pertama kita kayak merintis ya, produksi itu emang kayak berat sebenarnya. Tapi ya udah harus terjun langsung dong, harus bisa dong gitu. Jadi aku bikin sendiri tuh pakai golok gitu kan brandingnya dulu. Iya, terus mereka tuh kayak sharing ilmu gitu. Oh caranya begini gitu dikasih tahu. Terus lama-lama kan kalau misalnya kita mau belajar, jadi kita paham kan. Atau yang nggak ngerti bahannya seperti apa, cara-caranya seperti apa, tekniknya seperti apa. Jadi kita kan lama-lama evaluasi terus dari kesalahan gitu loh. Sampai bikin ya benar-benar produknya bisa diterima gitu loh di masyarakat. Sampai jadi suka, sampai pesan ke luar kota. Iya.
Nah, berbicara tadi kan belajar ya, bisa dari mana aja ya, dari YouTube ataupun ada dari chef-chef terkenal. Tapi kan namanya itu kan ada bakat juga nih pasti ya, menurun ya. Apakah dari mama emang suka masak sehingga melihat mama akhirnya nurun gitu ya? Iya, iya. Jadi terutama banget aku ya mama aku yang kayak resep bakmi itu semua dari mama. Oh. Iya, aku cuman kayak topping-topping tambahannya. Kan kayak bumbu bakmi semuanya, kayak bikin somai, bakso goreng gitu-gitu semua mama semua. Karena mama tuh emang dari dulunya tuh emang jago banget masak. Oh, emang senang ya mama itu hobi masak juga. Makanya kita punya impian emang kita mau punya bisnis kuliner gitu. Kenapa yang dipilihnya bakmi? Kalau boleh tahu nih, kan banyak ya kuliner kan ya. Kenapa pilihnya mie gitu ya, bakmi? Karena bakmi kan makanan kayak makanan umum ya, makanan sejuta umat lah. Iya. Iya, rata-rata terus udah gitu kayak harganya juga terjangkau. Terus aku juga suka bakmi. Suka bakmi. Iya. Cocok nih komunitas suka bakmi gitu ya. Cece bakmi. Ini cece bakmi ya. Nah, bicara soal tadi ya, dari punya brand sendiri, malah sekarang jadi punya cabang-cabang lainnya ya. Iya, puji Tuhan. Nah gimana manage-nya? Oh, manage-nya. Manage-nya. Jadi gini, dari kayak masing-masing cabang ada manajer, ada leadership-nya. Ya, orang kepercayaan kita gitu yang udah kerja lama sama kita gitu ya. Terus dia yang biasanya tuh mereka yang manage. Itu emang perlu banget satu orang yang benar-benar harus kita percaya. Jadi emang SDM itu perlu sekali. Terus aku juga kayak aku tiap bulan gitu kan pasti aku harus ada kontrol. Opname juga tetap jalan kan. Sekalian konten ya. Nah, sekalian konten, betul. Ini tiap cabang kan ada kontennya. Gitu. Iya. Ada konten masak, ada konten joget TikTok. Oh iya, ada TikTok juga ya bareng-bareng saya lihat. Sama tim-timnya. Jadi kerja sambil fun gitu kan, sambil branding. Nah, memastikan ke tiap cabang itu sama gitu ya, rasanya, SOP-nya atau apanya itu gimana tuh? Ada trik khusus kah dari Cek Lina? Nah itu dari kita melatih, mengedukasi SDM-nya, kita selalu kan ada SOP kan, ada SOP, ada takaran. Mereka harus ikutin itu aja dan mereka tiap hari tuh harus kayak mereka cek kualitinya gimana gitu. Karena sanksi aku juga cukup keras juga gitu loh. Kalau misalnya pasti dong, kalau misalnya itu pasti ada komplain dari customer gitu kan. Atau pada saat aku cek ke sana gitu kan, sanksi mereka cukup keras gitu loh. Udah nggak pakai SP. Udah nggak pakai SP lagi. Iya, pakai duit. Oh, terus pakai duit, the power pakai of duit. money. Iya. Soalnya kan kalau makin ada cabang biasanya kan gue nyobain di cabang ini enak, kok yang ini kok beda gitu. Jadi mereka harus berhati-hati sekali. Jadi ke mereka kalau misalnya mau gaji gede, ya udah kamu harus tanggung jawab, kamu harus hati-hati dalam masak, dalam apa gitu loh. Kamu harus mendingan salah, kamu jangan jual gitu. Mendingan kamu info, kamu aman gitu loh daripada kamu kena sanksi gitu loh. Jadi gaji kamu lama-lama nanti kepotong gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka kerjanya bagus, pasti kita kasih bonus gitu. Nah kalau bicara soal ini semuanya franchise atau semua dikelola oleh Cilina sendiri? Semua sendiri, cuma yang di Surabaya aku franchise. Oh, cuma Surabaya di franchise-in ya? Nah, mungkin sahabat Aljon mau tahu nih berapa sih cabang-cabangnya nih? Cabangnya jadi sekarang ada 6. Ya namanya bisnis ya, up and down lah ya. Tapi yang penting jangan nyerah. Nah, jadi sekarang pindahnya ke daerah nih. Jadi sekarang cabangnya di Puri Pesanggerahan, Kelapa Gading, Bandung, Paskal Bandung, Surya Kencana Bogor, Surabayanya di Darmo, di Luptiera, Surabaya Barat. Kemudian ini kita lagi udah mau buka di Lipo Cikarang. Lipo Cikarang. Nah, dalam pemilihan lokasi ya, apa aja menjadi kriteria khususnya dalam pemilihan lokasi dari Cilina sendiri? Jadi kadang-kadang tuh customer aku info gitu loh. Jadi dari loyalitasnya customer gitu kan, mereka kayak minta gitu, buka di sini dong C, gini-gini, terus dikasih tahu di sini banyak loh pangsa, karena kan aku punya kan ada jual kayak halal sama non halal kan, jadi kayak lebih agak susah gitu kalau aku harus cari tempat harus benar-benar yang spesifikasinya harus yang ada penjual yang sama gitu kan. Jadi biasa tuh aku survei, aku lihat kompetitor aku yang menjual menu yang sama, bagaimana daya belinya di sana, terus bagaimana komunitasnya di sana, apakah banyak atau enggak gitu pemakan
yang non halalnya kayak gitu. Jadi aku biasanya aku survei berapa kali tuh, pagi, siang, malam kayak gitu. Sampai akhirnya memutuskan oke nih mau buka cabang di sini. Itu biasa berapa lama Cina? Sebulan kah, 2 bulan surveinya atau? Sebulan ya, sebulan 2 bulan lah ya kurang lebih. Bulan ya, sampai akhirnya oke deh fix nih kita sana ya. Oke. Di Pos Cikarang tuh tempatnya lumayan ya, enak tuh. Kalau menurut Bu Lina sendiri nih, gimana efek viral itu mendorong ke penjualan dan juga ramainya tadi nih? Oh ya, kayak pengaruh banget gitu loh. Kayak aku harus kayak lebih aktif di media sosial aku, gitu ya. Jadi aku sering nge-live juga kan di TikTok gitu kan ya. Jadi mereka tuh pada saat aku buka di daerah, marketing aku jalan gitu. Aku juga nggak nyangka gitu kan. Aku kan belum dikenal kan, misalnya kayak di Surabaya, di Bandung gitu kan. Jadi waktu pas kita buka aku nggak ada pakai food blogger gitu kan ya. Jadi benar-benar aku cuma aku nge-live gitu kan dari media sosial aku. Itu tuh udah ngantri gitu kan sampai 1 jam. Iya, jadi langsung kayak openingnya tuh langsung kayak rame ya? Iya, langsung rame, puji Tuhan. Itu semua tuh mereka tuh tahu gitu customer, oh Cici yang di TikTok ya, gini-gini gitu, yang di Instagram ya, kayak gitu. Jadi mereka tuh apresiasi mereka tuh kayak bisa ini buat marketing kita. Oke, Cilina tahan dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Oke, sahabat Eljon, tetap di Musik Vektor, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Music Vektor. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Indahnya bertemu denganmu, senyummu menghapus dukaku, cintamu beri kehangatan, candamu beri kekuatan di hidupku. Di hidupku. Kaulah cahaya di hidupku, pelukmu tenangkan jiwaku, hadirmu buatku tertawa, hariku indah bersamamu. Fall in love with you, baby. Fall in love with you, baby. I want you by my side, baby, forever. I'm in love with you. Fall in love with you, baby. Fall in love with you, baby. I want you by my side, baby, forever. I'm in love with you. Senyum itu hangatkan jiwa, membawa cintaku terbang ke angkasa. Oh, ku ingin dirimu selalu untukku.
Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Ya, salam satu nada, sahabat Eljon dan Musikator. Kembali lagi kita berbincang-bincang bersama dengan Cece Bakmi yang viral nih, yang sangat luar biasa, yaitu Lina Kartika. Waduh, tadi kita udah seru banget ya bahas tentang bisnisnya, berapa cabang dan lain sebagainya. Dan kali ini kita mau bahas apa nih, Bro Ruby? Oke, kali ini kita mau bahas apa sih menu-menu dari bakmi Siantar Lina ini, menu-menunya. Terus mungkin banyak juga orang luar kota pengen juga, apakah ada frozen foodnya sini? Oh iya, jadi menu-menunya aku ada jual menu yang halal dan non halal. Kita siapin 2 dapur terpisah. 2 dapur terpisah? Iya, Terpisah ya? Iya, Oke. terpisah. Terus alat makannya pun pisah juga. Jadi aman lah gitu kan. Terus kayak kita ada bakso gorengnya itu ayam, jadi kayak nggak terkontaminasi sama pangsitnya juga yang digoreng itu ayam. Pangsit rebusnya juga ada. Menunya jadi kayak bakmi aneka toppingnya tuh banyak gitu, kayak ada menu bakmi ayam kampung Pak Camke, bakmi ayam jamur. Kemudian kalau yang non halalnya dari bakmi Bipang viral, ya jadi bakmi babi panggang aja gitu kan. Terus ada yang paket kayak cincang babi merah, cincang char siu, beda tuh babi merah sama char siu gitu kan. Terus ada bihun bebek, nasi goreng, nasi campur, sate, kue tiaw siram. Iya, banyak ya. Iya, kurang lebih gitu. Menarik. Iya. Berarti itu pilihan-pilihannya ya. Ada itu. Untuk harganya di berapa? Biar sahabat Eljon bisa tahu. Kalau bakmi ayam jamur kita 25.000. Terjangkau. Terjangkau ya. Terjangkau. Terus udah gitu kita kayak promo di weekdays gitu kan, khusus dine in itu cuma 19.000. Oh, 19. Lebih terjangkau lagi. Iya. Dining only ya. Iya, Khusus dine in dine-in. only weekdays ya, Senin sampai Jumat. Kemudian kita juga ada frozen foodnya juga sih buat di kalau misalnya pemesanan keluar kota Bakminya gitu. Iya. Bakminya, siomay, bakso goreng, bipang, char siu itu bisa di frozen. Oke. Nah, jadi itu udah ada, jadi bisa pemesanan by order, Iya. pengiriman berapa hari gitu ya? Kalau luar kota? Iya, luar kota kayak biasa dia dua hari lah ya, kurang lebih. 2 Biasa pesan yang kilat. Nah, kalau yang frozen itu bisa didapatin di mana? Toko hijau, toko biasa biasa di di outlet. Bakmi Siantar. Iya, di cabang-cabang biasanya kita siapin juga. Ya rencana aku juga mau masukin ke ini sih, aturan keranjang kuning TikTok sih. Cuman kayaknya aku belum tahu nih kalau misalnya produk itu yang kayak cuma 2 hari gitu tahannya bisa atau enggak. Oh iya. Kemarin ini dapat dari Sinergi gitu ya, dapat ini apa namanya, jadi ada mereka bisa bikin kayak packaging gitu bisa tahan 1 tahun, jadi kayak bakmi nasi goreng tahun. gitu. Iya mungkin kedepannya pengen sih, jadi Iya, bisa iya. keluar lah ya. Iya. Bisa jadi oleh-oleh. Iya, bisa Iya, jadi oleh-oleh Bakmi iya. Siantar Lina. Nah, tadi kan banyak pilihannya tuh ya, berarti ya bisa kita pilih. Terus juga saya tertarik dengan ini nih, tadi kata bakmi Siantar Lina. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin sahabat Eljon juga pengen tahu nih. Ini kan Siantar, apakah Lina ini asalnya dari sana, Sumatera? Aku Jakarta sih. Oh, Jakarta. Iya, aku Jakarta. Cuma mama bisa bikin makanan-makanan khas Siantar. Makanya dipilih namanya bakmi Siantar Lina. Gitu Iya, betul. Saya pikir asli dari sana. Nah, tadi dari cabang-cabang ini ada yang dikelola sendiri, ada yang franchise ya. Nah, kalau bicara soal franchise, nah berapa sih nilai franchise-nya? Boleh di-share atau gimana? Atau apa aja yang didapatkan saat franchise ini nih? Aku share nggak apa-apa gitu ya? Boleh, Oh, ya. nominal nggak apa-apa gitu ya? Nominal boleh juga. Oh, oke. Jadi kalau yang mau franchise, aku lebih kepada aku kasih franchiser aku tuh mandiri. Jadi aku jual semua ilmu, aku jual semua sistem, kasih mereka dari sistem komputer, anak buah, sistem
kayak stop of name semuanya gitu kan, terus udah gitu pengolahan bahan baku gitu kan, aku ajarin semua gitu. Jadi kita kayak jual ini sih kalau ke daerah. Kalau ke daerah, Iya, ini khususnya daerah ya? Iya. Khusus daerah aja ya. Khusus ke daerah gitu. Jabodetabek nggak bisa dikelola sendiri ya? Paling cuma dia kayak bumbu mie ada yang ambil ke kita. Karena kalau misalnya aku jual semua bahan baku kayaknya kasihan gitu kan, pengirimannya aja udah jauh gitu loh. Ya udah biar mereka mandiri juga kan lebih enak bikin sendiri kan, gitu. Yang dibutuhkan Ruko. Berapa tuh harga? Nominalnya? Oh ya, nominalnya di investasinya? 300. 300 juta ya? Iya, 300 juta. Itu untuk 5 tahun, 10 tahun? Long term kok itu. Long term ya? Cuman per bulannya paling cuman kayak ada apa sih Manajemen manajemen fee. fee-nya, iya. Manajemen fee-nya cuman kayak 3% doang per bulan. 3% bulan. Cuman kalau misalnya dia mau misalnya suruh datang, ya biasa kan akomodasi mereka investornya mereka tanggung gitu. Apalagi live di sono ya. Iya kan langsung gitu viral, ngantri. rame kan. Oh berarti 300 itu udah termasuk semuanya ya? Semuanya, betul. Kru-krunya juga ya? Kru-krunya juga kita ajarin, kita training. Biasa kita siapin kayak 1 bulan, kita kasih kayak 3 anak buah untuk handle di sana, terus nanti kita training juga mereka punya staffnya gitu kan. Selama sebulan itu ya diajarin semuanya ya? Diajarin semua. Oke, dalam bisnis kan khususnya F&B ya, karena entry levelnya kan mudah nih. Nah, apa yang jadi tantangannya nih khususnya di Bami Siantarlina? Maksudnya entry level? Sorry. Karena kan kalau F&B kan entry levelnya orang mau bisnis F&B itu gampang sekali gitu ya. Iya. Ketika punya modal dikit, buka kios gitu ya, buka makanan gitu. Ini kan jadi saingan atau apa gitu ya nih. Nah, gimana tantangan di F&B nih menurut Bu Lina? Iya, jadi F&B itu emang kayak banyak banget ya, gitu kan. Ya, jadi sekarang ya belajar dari pengalaman ya, belajar dari kegagalan juga gitu kan. Aku harus kayak bikin cabang itu harus benar-benar yang kayak nyaman gitu tempatnya, cozy, terus tetap kita harus kayak udah stabil dulu nih. Dulu kan kayak awal-awal dulu kan kayak kecepatan itunya belum stabil. Iya, kecepatan buka. Jadi kayak salahnya di SDM-nya. Kebanyakan salah di SDM-nya. Jadi sekarang harus benar-benar kayak SDM-nya udah harus benar-benar udah ini dulu. Aku dapat lagi orang yang lebih ini yang bagus gitu kan ya, yang benar-benar mempunyai rasa memiliki seperti kita gitu kan. Itu yang baru aku bisa buka cabang lagi. Iya. Jadi ekspansi itu ya nggak harus cepet lah ya, yang penting harus stabil dulu gitu kan. Terus dari tempatnya sekarang kan harus yang nyaman gitu kan. Instagramable harus yang terus harganya terjangkau, porsinya juga tetap banyak gitu kan. Terus tempatnya nyaman. Wah, udah deh. Banyak ya. Banyak ya yang harus dikerjakan. Iya. Nah, terkait sama kompetitor juga dan Sis Lina kan suka di sosmed gitu ya. Biasa kan ada netizen nih. Banyak gak sih netizen yang ya suka mencibir ataupun yang suka quote and quote gitu ya, suka menjatuhkan gitu ya, cuma bilang ini kayaknya rasanya biasa aja atau apa, gimana menyikapinya? Banyak sih itu mah, banyak. Aku orangnya cuek ya, aku tuh cuek banget, aku juga masa bodoh banget gitu. Yang penting ya maksudnya makanan yang aku jual, ya aku nggak bilang makanan aku enak banget gitu kan ya, tapi paling nggak bisa bertahan selama 8 tahun ini ya, puji Tuhan. Berarti kan tandanya makanan aku masih diminati gitu kan. Kayak gitu. Banyak sih cibir-cibiran itu banyak. Jadi aku lebih kepada kayak ya berarti kalau misalnya dia bilang nggak enak, oh aku mohon maaf karena mungkin menu kami nggak sesuai dengan taste kamu gitu kan. Kadang taste orang beda-beda ya. Kayak gitu. Berarti refleksi ya, kita lakukan lagi perbaikan. Iya, betul. Apalagi kalau mau ke daerah kan lidahnya beda-beda ya. Lidah di daerah nih ya. Oh iya, ada yang suka manis, apa asin gitu ya. Tapi kalau dari, tadi kan makanan nih, kalau minuman sendiri ada aneka jenis minuman yang ditawarkan oleh Sis Lina sendiri? Minuman, iya macam-macam sih. Jadi kayak ada Kietna, minuman khas Medan gitu kan. Lidah buaya, Markisa, kopi Medan gitu. Nanti
Terus apa lagi ya? Badak ya yang Badak paling ya, iya, paling bener, enak, badak paling tuh, badak paling tuh. minuman Kalau khasnya. minum makan bakmi minum badak udah cocok banget. Aduh, gitu udah klop tuh. Ada Iya. sensasinya ya. Iya. Ini babi pang. Babi pang. Iya. Nah, Sislina, tadi ya, kira-kira nih kalau untuk usaha, tadi kan kita lihat ya di F&B, ini kan lagi agak naik turun juga nih. Betul. Lebih susah mana membuat usaha itu jadi viral atau mempertahankan usaha biar dia stabil, tetap ramai? Aku bilang mempertahankan usaha tetap rame ya. Lebih itu lebih susah sih. Kalau bikin viral sih, ya bisa lah ya. Bisa angkat golok aja ya. Iya, bikin konten aja gitu kan. Yang unik-unik ya. Yang unik-unik gitu kan. Iya. Itu bisa viral, tapi kayak mempertahankan tetap rame itu yang lebih kayak harus effortnya harus kita pikirin gitu loh, apa yang harus diberesin gitu kan. Tapi saya lihat ini Bu Lina nih salah satu business owner yang personal brandingnya, personalnya kuat ya. Iya. Dari sisi personalnya sendiri ya selain bisnis bakmi mungkin bisa juga di-endorse ya dari brand-brand lainnya ya, karena personal brandingnya Kuat. Nah ini juga mungkin di era sekarang ya saya rasa penting sekali ya, karena kan banyak sekali bisnis owner kalau nggak personal brandingnya ini bisnisnya kacau udah drop gitu kan ya. Iya, Kalau betul. Cilina saya lihat nih personal brandingnya kuat, jadi mungkin kondisi gimana pun ya bisa manuver ya strategi-strateginya ya. Nah gimana si Cilina sendiri membuat konsistensi dalam personal branding? Gimana bisa konsisten? Konsisten ya dari waktu itu gitu ya sampai sekarang ya. 8 tahun lebih ya berarti. 8 tahun ya. Iya, jadi aku mengikuti ya. Jadi kayak sekarang kan lagi kayak mengikuti perkembangan zaman sekarang gitu di media sosial kayak Lu kenal TikTok. Veronica? Belum bikin itu. bikin, Baru belum ya? dia Iya. Setelah ini langsung bikin ya. harusnya langsung ya. Iya. Tetap bikin ya gitu, harus kayak bikin konten, terus harus kayak nge-live. Tapi itu semua tuh kayak aku jadiin kayak fun sih. Jadi aku Dibikin kerja, fun. jadi aku Iya, kerja, iya. aku sambil nge-live gitu, aku fun gitu. Iya. Aku seneng, jadi aku kesulitan benar-benar membagi waktunya tuh. enggak sih, justru kan sambil kita sambil branding, sambil iya. aku kerja jadi kasir, emang benar-benar aku kerja Iya, gitu iya. kan. Jadi aku Langsung live masak, ya. jadi langsung live aja gitu. Ada tim videografer yang standby ngikutin. Enggak, padahal aku enggak, sendiri ya. Oh, keren. Jadi pakai Sendiri. tripod gitu atau? Pakai keyboard cuma taruh gini terus aku ngasirin kayak gitu. Iya. Iya. Dan ternyata audiens itu seneng kalau misalnya lihat aku kerja gitu loh. Iya, Iya, jadi iya, kayak iya. penontonnya banyak. Apalagi lihat aku masak. Iya, dari sisi mereka belakang seneng gitu. gitu. Langsung banyak gitu Iya, ya langsung viewernya. banyak. Iya. Daripada yang kayak aku cuman kayak jadi aku capek gitu kan, aku duduk gitu di kasir, aku cuman ngomong kayak gitu ya. Mereka bosen kalau kayak gitu. Iya. Iya. Ini berarti penting ya personal branding juga ya. Iya. Mungkin Sislina boleh kasih masukan buat rekan-rekan yang sesama pengusaha atau pebisnis pentingnya personal branding sehingga mereka mau ya. Kadang-kadang kan udah kecapean tuh pemilik usaha kan. Wah, udahlah males lah, apa sih ini gitu ya. Kira-kira gimana biar menyemangati? Iya, jadi buat sahabat Eljon dan teman-teman semua pembisnis, apalagi yang baru mulai, tetap kalian manfaatin buat media sosial kalian gitu loh, buat personal branding kalian dari produk kalian, ciri khasnya. Karena kita semua sekarang menggunakan media sosial, TV udah nggak gitu nonton gitu loh. Jadi penting sekali gitu loh. Kalian ada ciri khas apa, tetap semangat gitu loh, kerja sambil personal branding, sambil ngonten. Iya. Tapi kalau konten itu jadi basically lihat apa yang lagi trending ya. Punya planning konten atau apa yang lagi viral aja. Biasanya gimana? Kadang-kadang sih aku dari kayak staff-staff aku ya, mereka jadi seneng gitu kan. Misalnya ibu mau datang nih, bu kita bikin TikTok bu ini gitu. Oh gitu. Iya. Timnya ngajakin. Timnya juga ngajakin, mereka seneng gitu kan. Jadi nggak ada kayak harus bikin ini enggak sih. Cuman kita ngikutin aja gitu dari tim sih. Jadi kayak mereka kerja, yuk kita bikin TikTok yuk, mereka fun gitu kan, seneng.
Nah biasanya kalau di satu tempat itu kurang lebih staffnya atau karyawannya berapa orang? Kurang lebih 15-an ya, 13 15-an sampai ya? 15 iya. Banyak juga ya. Kurang Oh, lebih. 13 sampai 15 13 lah ya. sampai 15. Ya kayaknya ini usaha kan mempengaruhi tadi banyak karyawan-karyawan, ya kehidupannya, keluarganya. Ya. Nah oleh karena itu makanya kita support juga nih teman-teman yang penasaran sama bakmi Siantar Lina, nanti bisa datang ke cabang masing-masing ya, kita bisa tulisin atau lihat media sosialnya ya. Nah pastikan teman-teman lihat ketemu Cilina itu mungkin ada jadwalnya kali ya. Biasa ada jadwalnya nggak sih datang ke cabang ini? Aku cabang biasanya ini weekend sih, Weekend? Ya. Oh, weekend baru muter Weekend tuh. kayak aku muter gitu Kalau kan. gitu Aku follow weekend Instagramnya kayak, ya, follow Instagramnya untuk itu. Oke. Nah, sahabat Eljon tetap di Musik Factor karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Music Factor. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Indonesia juara. Berjuang setiap hari di teriknya mentari, berlatih meraih prestasi, berakit ke hulu, berenang ke tepian, berlatih dahulu ujian. Banggakanlah, harumkanlah negerimu. Kamu pasti bisa membanggakan negerimu. Kamu pasti bisa juara. Kamu pasti bisa mengharumkan namanya. Kamu pasti bisa juara. Berlatih setiap hari, takkan pernah aku hindari. Tanggung jawab di dalam hati untuk selalu tingkatkan diri. Maju terus jangan kau gentar, buat diri jadi gemetar. Bersoraklah sampai menggelegar seperti kilat bunyi yang cetar. Pasti bisa juara. Wow. Kamu pasti bisa membanggakan negerimu. Kamu pasti bisa juara. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Music Factor. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami di podcast Musik Factor. Dan kali ini setelah tadi kita seru-seru ya ngobrol bareng sama Celina Kartika yang luar biasa soal menu-menu, terus bisnis apa dan lain sebagainya. Sebelumnya kita mau kasih permainan dulu nih biar nggak tegang dan biar seru juga ya Betul, sama betul. sahabat Eljon. Permainannya gimana, Bro? Oke, Boleh jadi jelasin? kita akan kasih pertanyaan karena berhubungan sama makanan. Ya, kita mungkin pertanyaannya tipe-tipe nama-nama makanan. Nama-nama makanan. Nanti misalnya siomay es. Gitu. Oh, oke. Ya, nanti ini ada timernya, kayak bunyi gitu. Nah, terus Jadi jangan sampai kita menyebutkannya telat.
Nah, kalau telat nanti ada bunyinya tengok. Oh tapi dari apa gitu? Misalnya siomay, pencet. Gitu. Gitu. Oh. Jangan sampai keburu waktunya habis. Kalau nggak salah 10 detik loh. 10 detik ya? Iya. Ini udah ketik sini ya, biar gampang ya. Gampang. Iya, iya. Bisa dari Nah, apa gitu itu ya. udah habis tuh, teng gitu ya. Oke, Kita mulai ya. kita mulai ya. Dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Dari saya dulu deh. Ya. Kue tiao. Nah, Oke gitu. Anda mau jenis makanan. Silakan. Kue tiao. Oh, oke. Pangsit. Pangsit. L. Lontong sayur. Lontong sayur ya. M. Martabak. Siomay. Siomay. Oke. B. Bipang. Tadi. Oh iya. Oke. G. Gudeg. Oh iya, gudeg-gudeg. Gudeg. Oh iya. C. Cilok. Cilok. Iya, cilok ya. D mana D? Donat. Donat ya. Donat. Donat ya. Warteg. Hah? Tempat. Semua ada di situ. Nama tempat ya? Bede, Bapau. Oh iya, Bapak. Bapau. Wih, warteg. Salah ya, tempat ya. Bagus belum? Apa lagi ya? A. Ayam geprek. Oh, iya, Ayam iya. geprek. T. Iya. Tahu. Tahu ya. Tahu Iya. bacem. Aduh. Apa tuh? N. Apa ya? Lupa gue. Ya ini balik lagi, udah muncul di ini tapi nggak bisa Dieksekusi. Iya. Sama seperti bisnis ya. Kadang bisnis juga udah muncul ide tapi nggak dieksekusi, akhirnya telat juga. Iya. Oke. Itu makanya di dalam bisnis juga perlu kecepatan ya, punya ide harus bisa diwujudkan. Nah, thank you. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, nah ini tadi juga kita ngobrol bahwa mungkin masa kecil gitu punya peranan penting juga ya Mas. Ya, betul. Terhadap juga sistemnya kita mau ngobrol gimana nih awalnya masa kecilnya ya sehingga bisa impact ke sekarang gitu ya. Mungkin boleh ceritain. Dengar-dengar kan katanya jualan dari kecil nih. Iya, masa kecil udah Ceritain jualan. nih, kenapa harus jualan dari kecil? Apa faktor di belakangnya? Oh, oke. Emang dari kayak kecil aku awalnya emang nggak ada rencana buat jualan gitu kan. Jadi aku ke sekolah itu aku bawa bekal. Aku bawa bekal, mama masak gitu. Mama bikinin kayak nasi goreng, bakmi goreng gitu kan. Bawa aja gitu martabak atau apa gitu kan. Aku bawa ke sekolah. Nah terus di situ temen-temen tuh pada cobain pertama dia cicipi enak ya gitu kan kayak cobain gitu kan ya namanya dulu satu kelas gitu kan. Akhirnya mereka bilang mau pesen gitu kan. Mau pesen. Jadi seneng gitu kan. Akhirnya ya udah aku jadi kayak kalau sekarang bilangnya bikin PO. Aku catetin tuh namanya siapa. Mengenal mau PO apa, dari dulu mau ya. apa. Kelas Iya. berapa waktu itu? Itu aku udah mulai dari kelas 4 SD. 4 SD. Waduh, 4 SD SD berarti udah bisnis. SD. Iya, udah bisnis. Justipa. Iya, itu sampai ke guru-guru juga sampai pesen gitu kan. Iya, itu lumayan dari SD itu dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Jadi aku bawain pesanan, mama juga seneng kan, happy jadi pas ada tambah masukan gitu kan. Terus jadi aku ke sekolah tetap mama kasih uang jajan tapi nggak pernah aku pakai. Jadi beranak uang jajannya. Jadi aku bawa uangnya lumayan. Cuan dari pemesanan tadi ya. Dari PO tadi. Ya? Iya, dari PO tadi. Jadi dari kecil tuh emang udah senang aku jualan kayak gitu. Lucu deh, pakai senang juga sih. Jadi kayak ada yang misalnya ada yang apa sih namanya ngutang ya? Iya, jadi kasbon iya. Jadi nanti kalau misalnya sambil udah selesai pulang sekolah biasanya kita kan main gitu kan. Dulu kan zamannya kayak main benteng gitu kan, zaman-zaman anak dulu gitu kan. Jadi sambil naik sepeda gitu, utang bayar. Tetap ditagih ya. Ditagih ya. Iya, jadi masa kecil aku sih ya fun gitu kan, fun. Jadi aku nggak merasa kayak merasa aku sedih atau apa, itu enggak sih. Tapi aku
fun dan aku seneng aku cari uang gitu kan. Sampai aku SMP udah beda lagi dong, komunitasnya kan udah beda gitu kan, bukan di sekolah yang sama gitu kan. Nah SMP itu ada aja gitu kayak berkat, kayak ada aja peluang nih bikin perpustakaan sama temen-temen. Apa? Bikin perpustakaan. Iya komik, jadi waktu itu zaman kayak iya, komik Ghostbump, Sailor Moon gitu kan lagi beken banget gitu kan. Kita bikin, terus itu tuh banyak banget. Jadi dari kakak kelas, Sewain iya gitu. kita sewain komik. Jadi kayak aku bikin di rumah tuh kayak ada lemari komik gitu, terus kayak teman-teman gereja gitu kan datang kayak gitu sewa. Jadi nambah cuan lagi, iya. Itu nggak malu sama temen yang ini kan istilahnya, ini jualan mulu deh. Enggak sih, aku Enggak ya? seneng ya. Oh, seneng ya? Aku seneng, jadi emang aku emang cita-cita aku kan, aku SMP juga aku dapat beasiswa, aku masuk negeri kan. Jadi emang cita-cita aku tuh aku pengen bahagiain orang tua aku. Emang masa kecil aku bukan dari keluarga yang mampu gitu loh. Aku lihat orang mama aku ibu rumah tangga, papa aku kerja biasa. Ya kan aku lihat papa aku berjuang sekali buat anak-anaknya gitu kan. Tapi itu kadang tuh papa kan suka ngerokok ya. Jadi tuh suka kayak ribut gitu loh di rumah tuh ribut kayak masalah-masalah yang kayak takut papa kenapa-napa, kita gimana nasibnya apa segala macem. Tuh cici aku belum kan sakit-sakitan kan dulunya kan. Kayak gitu. Jadi tuh kayak aku membuat mental aku tuh kayak mama sampai bilang tuh cuman aku yang bisa diandelin gitu loh. Jangan sampai aku kayak cici aku sakit apa gimana gitu. Cuman aku satu-satunya gitu kan. Jadi tuh kayak mental aku kuat gitu loh. Dari kecil ya aku bersyukur lah ya, bukan jadi nggak menye-menye gitu loh sampai sekarang gitu, sampai aku besar gitu kan. Jadi kayak aku tuh udah kuat gitu loh. Kecil aja aku lebih susah loh daripada ini gitu loh. Aku melewati itu semua gitu kan. Jadi kalaupun aku lagi menghadapi masalah itu nggak akan membuat aku tuh kayak down gitu loh. Karena udah mental aku tuh udah lumayan kuat, udah biasa gitu menghadapi itu semua. Pokoknya aku harus bisa, aku harus sukses. Itu udah tekad banget sih dari kecil gitu loh. Aku harus bagian orang tua aku kayak gitu. Mantap sih, ini juga jadi sosok inspirasi buat anak-anak muda di luar sana. Nggak mesti menyukai ya kayak usaha tadi kayak gini ya. Ya kan? Jadi dari kecil ya. Sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja jualan. Iya, gak bawa tadi jadi pengen pesan Bekal dan ya. mungkin dari Cilina sendiri menanggapi. Ayo yang mau pesan ayo. Iya. Banyak orang enggak lu beli Biasanya sendiri. kan orang males ya. Lu beli sendiri gitu Apa sih sono. gitu ya. Beli sendiri atau minta mama lu sono gitu kan. Minta mama biasanya. Responnya kan beda. Dia respon Cilina tadi, ayo kumpulin malah jadi makin banyak mungkin jadi sekarang bisa usaha gitu. Jadi mindset seperti ini buat anak-anak muda, berarti mesti ngelatih anak-anaknya coba tes untuk jualan. Tapi di dalam kalau kehidupan ataupun dalam bisnis ya, pernah nggak sih ngalamin hal yang berat juga, tapi harus kita jalanin gitu? Mau nggak mau. Dalam dari waktu kapan nih? Waktu pas udah bisnis apa dari kecil? Ataupun dari sekarang gitu ya bisnis. Pernah mengalami hal itu? Oh ya mengalami lah pasti. Masalah kan pasti ada dan dari kecil juga ya mengalami lah. Kayak masa-masa waktu aku keluarga kita tidak dianggap gitu adalah gitu. Cuman aku nggak pernah sedih, mungkin orang tua aku mungkin sedih kali ya mama ya. Cuman aku selalu kayak mungkin pikiran aku terlalu positif kali ya. Iya, aku positif banget ya. Iya, jadi aku bilang mama nggak usah sedih, aku pasti sukses. Aku bilang gitu. Aku pasti ini kok mama nggak usah sedih, mama tenang aja. Aku bilang gitu. Jadi kayak aku coba ini berjuang untuk aku pengen banget bahagian orang tua, itu cita-cita aku nomor satu sih dari kecil gitu kan. Terus kalau dalam masa sekarang kayak menghadapi masalah yang cukup berat sekalipun gitu kan, kayak masalah misalnya ada investasi aku yang bermasalah gitu kan, tapi aku percaya banget tuh pasti Tuhan kasih jalan. Kalau kita selama kita terus berusaha lah ya. Dalam bisnis pernah ngalamin ada salah gitu? Oh iya. Ngalamin keputusan? Pernah kan, jadi kayak dalam bisnis kayak aku salah, ya itu kayak aku
terlalu cepat buka cabang. Ekspansi dan Oke, ekspansi, kemudian aku terlalu menerima ajakan untuk partner bisnis yang belum terlalu aku kenal. Terlalu cepat ekspansinya dan terlalu kayak kita belum mengenal gimana gitu kan. Jadi banyak, kan aku banyak sekali kerjasama waktu itu kan. Iya. Partnership ya. Partnershipnya. Terus ya belajar dari situ gitu kan. Terus udah gitu kayak aku ya mungkin terlalu belum harus kita benar-benar fokus. Kan aku sempat tuh waktu itu di zona nyaman aku sempet kan. Yang pas aku lagi buka rame abis pandemi kan, aku pandemi aja rame gitu kan, malah buka cabang gitu kan. Terus aku malah jadi kayak tenang, bisnis aku udah rame. Jadi aku kayak kontrolnya kurang. Terlalu menyerahkan ke SDM aku. Iya, itu salah sih. Tetap kita sebagai owner tetap harus ikut gitu loh. Tetap harus masuk, nggak bisa. Tetap nggak bisa. Autopilot nggak bisa. Autopilot nggak bisa. Kayak bisnis aku mungkin bisa jalan di Jakarta, tapi aku tetap kontrol gitu loh. Kita nggak bisa, kita nggak bisa kayak lepas. Iya. Kalau nggak, staffnya kangen. Iya. Konten bareng. Apa yang bisa didapetin dari pembelajaran di fase sebelumnya tuh tadi, selain perlunya tetap dikontrol, apalagi? Perlunya tetap dikontrol, kemudian perlunya kehadiran kita juga di bisnis secara itu. Fisik, berarti. Ya, secara fisik harus tetap. Terus ya intinya tetap harus fokus ya, fokus. Iya, tetap harus fokus di bisnis itu dan jangan nyerah sih. Jangan nyerah, gagal itu kan aku sempat, aku juga nggak nyangka sih gitu kan. Ya, kemudian, bisnis namanya bisnis kan ya up and down lah ya. Ya belajar dari kesalahan gitu kan. Terus aku ya udah akhirnya aku kan ekspansi ke daerah gitu jadinya sekarang. Malah di daerah jadi peluang ya. Iya, peluang sekali bener, lebih peluang ya. Okay. Untuk kedepannya mungkin planning di daerah-daerah mana yang akan rencana ya dari Bami Siantarlina. Bami Siantarlina. Kalau untuk rencana kedepannya, aku kan tetap kayak di F&B kuliner kan. Aku rencananya sih pengen buat yang kayak menu kayak kopi tiam halal gitu sih. Ya rencana ya, cita-cita dulu ya, cita-cita. Beda brand apa? Beda brand ya. Beda brand, tapi tetap aku branding. Akunya, iya. Kopi tiam ya. Kopi tiam, tapi jualannya juga sama, bakmi, nasi goreng gitu, tapi yang halal. Karena peminatnya tuh kayak aku live gitu banyak juga sih yang kadang-kadang mereka worry kan. Walaupun aku udah bilang walaupun dapur terpisah gini-gini gitu kan. Jadi aku pengen bikin khusus satu brand khusus yang aja khusus ya. yang benar-benar aku jual halal ke depannya, cita-citanya lah. Nanti dipromosiin dari sosmed juga ya? Tetap dari sosmed Pasti, juga, pasti. iya. Nanti ngopi. Nah, Nggak ngopi pakai baru. golok. Iya, ngopi, nggak pakai golok lagi gini ya sekarang. Iya, ngopi. Oke, kalau misalkan nih, ini pertanyaan aja ya. Iya. Kalau misalkan nih, suatu saat tiba-tiba sosmed misalkan nge-lag ataupun hilang nih dari dunia, takut nggak sih si Selina? Terus apakah kira-kira bisnisnya akan bisa tetap berjalan nggak tanpa sosmed menurut Tanpa Celina sosmed sendiri? ya? Ya kalau misalnya menu kita, cita rasa makanan kita sudah ini sih sebenarnya jalan aja harusnya Aman-aman aja ya, aman-aman harusnya aja. ya. Yang penting kan kita udah pernah jalan ya. Kadang-kadang yang paling susah itu adalah yang awal ya. Yang awal gitu loh. Yang awal. Jadi kalau misalnya kayak sekarang itu ya puji Tuhan lah ya, dari sosial media sudah banyak yang mengenal gitu kan. Yang penting tetap sih itu kan branding itu kan kayak cuman bonus ya. Supaya orang datang. Ya, iya, istilahnya. membantu. Kayak Tapi dulu tetap kan kita sebar flyer gitu ya. iya, kalau dulu ya. cuman kan sekarang kayak flyer udah nggak terlalu ini ya. Berkualitas untuk bisnis kita gitu kan, sosmed sekarang kan. Ya jadi kalau sekarang ya tetap balik lagi kan ke cita rasanya, kualitasnya, tetap balik lagi ke situ juga. Karena kan orang datang mau makan, mau nikmatin gitu kan. Iya. Iya, betul ya. Udah ini ya. Berarti aman. Kopi tiam buat nanti ke depan ini menarik nih untuk sahabat Eljon, bisa nanti ditunggu, di follow Instagramnya untuk rencananya nanti akan ada kayak kopi tiam ya. Itu dalam berapa bulan ke depan? Enggak sih, tunggu dulu. Masih Iya, karena kan tunggu aku ya. baru buka banget nih di
Cikarang ya. Tunggu aku stabil dulu deh. Pantau terus sosmednya. Stabil dulu ya. Iya. Silakan. Iya. Nah, bicara soal tadi ya, ini kan franchise. Untuk kayak di Jakarta, Jabodetabek sendiri, selain Lipo Cikarang, ada lagi yang mau dibuka lagi. Tadi kan banyak daerah. Di daerah. Nah, selain itu kan daerah. Nah, kalau di Jabodetabek sendiri, coming soon akan dibuka di mana? Saat ini sih Bakmi Siantar. Bakmi Siantar. Ya. Belum sih. Masih belum ya? Belum sih. Aku beresin PR yang kemarin ini Beresin aku PR. salah, gagal ya kan. Aku beresin PR-nya udah selesai. Ya udah aku ini dulu manage dulu yang ada dulu. Nah, kalau bicara Bakmi Siantar ini target marketnya lebih ke siapa sih target market khususnya dari Target Bakmi marketnya, Siantar? kebanyakan sih ya kayak orang-orang Batak, Iya? iya. Oh, gitu. Mereka senang sekali. Karena kan khas dari Iya. sana Karena khasnya ya, dari Sumatera. sana, betul. Dan makanannya emang mereka makan gitu, wah ini kayak berasa di Siantar gitu. Iya, kayak berasa di pulang Medan, kampung kayak ya. berasa pulang kampung gitu. Iya. Berarti ya buat teman-teman ya dari Batak bisa cobain gitu. Yang belum pernah coba, Buat yang rekan-rekan belum nih. pernah tahu bisa datang ke Bakmi Siantar. Keren. Dan sis Lina, ini kita udah di penghujung Iya, ya untuk iya. acara kita. Kira-kira apa pesan dari Cilina Kartika ya selaku Cece Bakmi untuk anak muda yang malu-malu untuk mau mulai jualan kecil-kecilan biar mereka bisa sukses seperti Cilina ini? Kira-kira apa pesannya untuk sahabat Eljon dan Musik-Fator? Iya, buat semua sahabat Eljon, kalian untuk mulai bisnis harus mulai dari bawah dulu gitu, harus mulai dari nol dulu. Jangan pernah gengsi, itu nomor satu banget. Jangan pernah gengsi, lakukan sesuai dengan passion kalian dan lakukan pekerjaan itu atas dasar kesukaan kalian. Jadi kalian enjoy, kalian happy gitu loh. Terus dan jangan pernah nyerah. Pasti ada hasil dari kerja keras kalian. Aku percaya banget itu pasti. Terus tetap branding di media sosial kalian. Mantap. Nah, ini nih sobat Eljon, kita mesti belajar nih. Celina aja tetap ya, kerja keras, ya inovasi, ekspansi. Iya. Dan jangan lupa konten. Konten. Itu paling utama ya konten. Ini bisa Oke. membantu bisnisnya. Membantu bisnisnya. Terima kasih sekali Terima kasih lagi. banyak. Cilina. Sukses buat Cilina. Bakmi Siantar Lina. Pak Michael, Sukses terima terus. kasih banyak. Ya. Dan terima kasih juga untuk sahabat Eljon yang Ya. sudah menyaksikan Menyaksikan tayangan ini sangat inspiratif dari sosok wanita tangguh, wanita cantik dan keren dari Bakmi Siantar Lina. Jangan lupa datang ke Bakmi Siantar Lina di cabang-cabang. Ya, cabang-cabangnya ya. Cabang. Iya. Ada di mana aja nanti bisa lihat lah di Instagramnya. Dan tunggu terus tuh tadi katanya mau buka kopi tiam. Kopi tiam. Amin Kopi ya, tiam. amin. Bagus kan? Kopi tiam. tiam, kopi Iya, tiam, kopi ya, tiam. yang dibuka ya nanti ya. Oke, terima kasih. Saya Michael Pranajaya Saya Ruby Herman. dan Saya Lina Kartika. salam satu nada. Bye bye. Bye bye.